Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus dan panitia pembangunan mushola Al-Hidayah 2 yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Para alim ulama, para asatidz, para guru, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh jamaah Majelis Taklim Mushola Al-Hidayah 2 yang hari ini sudah lebih dahulu hadir dan yang sedang dalam perjalanan ataupun para pendengar di rumah. Wabil khusus dari sebelah kanan saya Bapak Haji Nanto, kemudian Bapak Rudi, Pak Rizal, Pak Haji Ahmad Satiri. Mulai di belakang ada Pak Ipul serta Pak Enteng Rohadi selaku RW Hormat di RW 014. Kemudian Pak Sahrul dan juga Pak Andi beserta putranya.
Erwin serta Teguh juga Pak Sajim dan Pak Sagisep selaku Bapak Teh Hormat di lingkungan RW 018. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Yang kita syukuri kepada Allah, pertama kita sampai dengan saat ini alhamdulillah masih diberikan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, kita diberikan kesempatan untuk memanfaatkan waktu dan ruang sebagai wujud dan syukur kita kepada Allah bisa hadir untuk thalabul ilmi dan bersilaturahmi. Amin. Mudah-mudahan dua jalan yang kita jalani malam hari ini, thalabul ilmi dan silaturahmi, akan menjadi wasilah bertambah barokah manfaat ilmu pengetahuan kita, juga bertambah barokah kehidupan kita, bertambah berkah rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, wabil khusus rezeki kesehatan dan kekuatan yang telah diberikan kepada kita. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam juga mudah-mudahan Allah limpahkan kehadiran alam panutan kita Kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita dipilih menjadi bagian umatnya dan nanti di yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaatul ummahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kuatkan yang pendidikan kita, juga keberadaan kita yang merupakan perjuangan yang sangat luar biasa dari rumah kita masing-masing untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan kepada Nabi kita. Jadi turunnya ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kedua orang tuanya, kepada kita khususnya, dan juga bermanfaat bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi bangsa dan agamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga tidak lupa mari kita doakan keluarga kita yang sudah wafat, mobil khusus dari keluarga Muwaki, Bapak Sarin almarhum, Bapak Haji Mursid almarhum, dan keluarga besar kita yang sudah tentunya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk hadir kita menjadi tanda bahwa Allah memperhatikan kepada keluarga kita yang sudah almarhum dan almarhumah, dan kita akan dinisbatkan keturunan kita kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka dialirkan pahala kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampunkan dosa-dosanya, dimaafkan kealapan salahnya, ditambahkan terang dan luas barja kuburnya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang sudah diwakafkan, rezeki yang sudah didermakan, juga tenaga moral, material, dan keilmuan yang sudah mereka wakafkan, mudah-mudahan akan mengalirkan pahala bagi mereka yang sudah berada di alam barza, bagi mereka yang masih hidup, dan bagi kita keluarganya sebagai penerus daripada mereka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadihin niyat walikulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga mohon keikhlasannya satu Fatihah buat istri saya Pak Haji yang sedang menunggu masa persalinannya dan Pak Terasa. Yang mohon doanya mudah-mudahan sampai pada waktunya diberikan persalinan yang dimudahkan oleh Allah. Amin. Yang lain panjangnya. Amin. Keluar suara kerol. Mudah-mudahan persalinannya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, prosesnya selalu berada dalam pertolongan dan perlindungan Allah, dan mudah-mudahan tepat pada waktunya ya Allah
berikan lancar, lurus, mulus, kemudian normal dan juga sempurna yang melahirkan dan juga yang dilahirkan. Apabila yang dilahirkan nanti anak laki-laki, mudah-mudahan akan menjadi anak yang soleh. Apabila yang terlahir nanti anak wanita atau perempuan, mudah-mudahan menjadi anak yang solehah. Dan mudah-mudahan juga menjadi bagian soleh dan solehahnya anak-anak dan keturunan kita semuanya. Allah hadihinnya wa likulli niyatin solehah bila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna fi thayyibah wa bi'atan hasanah saliman bil jismi saliman bil qawli wal batini wa yasiran bil khuruji kamilan saliman bi rahmatika ya arhamar rahimin alaiha wa alaihi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemarin sudah sampai pada penjelasan tentang malaikat ya. Rukun iman yang keberapa itu malaikat? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Yang martabat ya Ustaz. Ya. Martabat. Martabat iman sudah selesai yang kemarin 5 martabat iman. Iman, taklid, ilmu, kemudian iman apa lagi? Iman iyan, kemudian iman iman hakikat dan juga iman yang terakhir apa? Ainul yakin, hakul yakin, iman hak, iman hak. Seperti disampaikan melalui keterangan-keterangan agama bahwa mereka para malaikat itu tidak ada yang makan, kemarin sudah, tidak ada yang minum, tidak ada yang menikah. Kemudian mereka taat sebagai makhluknya Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan perintah dan titah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yamutuna bin nufkhatil awla, dan mereka akan diwafatkan pada saat tiupan pertama ketika dibangkitkan hari kiamat. Illa hamlatal arsy, kecuali malaikat penjaga aras. Kemudian malaikat pimpinan daripada pimpinan malaikat yang 4. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat Ajrail. Dan yang terakhir sekali nanti diwafatkan adalah malaikat Ajrail. Malaikat Ajrail. Setelah tuntas tugasnya mencabut makhluknya, ruh dan nyawa makhluknya semuanya termasuk ruh dan nyawanya para malaikat. Gitu, maka malaikat Israfil adalah merupakan malaikat yang terakhir, gitu, terakhir. Dan mereka namanya malaikat Israfil mencabut dirinya sendiri. Ya luar biasa. Ini adalah salah satu yang harus ditanamkan melalui keimanan. Banyak ribuan, ratusan ribu malaikat yang Allah turunkan, tapi kita tidak diwajibkan untuk mengetahui satu persatu, karena yakin kita nggak bakalan sanggup. Yaitu ngapalin surah Quran aja yang 114 surat kita belum hafal. Jangan 114 surat, juz 30 aja kita belum hafal semua. Jangankan juz 30, yang biasa dipakai untuk sholat rawatib atau sholat sunat tarawih itu yang 10, itu juga belum tuntas semuanya. Tapi setidaknya sekurang-kurangnya malaikat yang wajib kita ketahui itu adalah 10 malaikat. Pertama malaikat Jibril dengan tugasnya menurunkan wahyu. Kemudian malaikat Mikail yang menurunkan rizki, bukan hujan, rizki. Malaikat Mikail. Kemudian malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang akan meniupkan sangkakala nanti. Itu sangkakala itu kalau bahasa orang tuanya katanya trompet. Ya, trompet. Trompetnya seperti apa? Yang jelas bukan trompet yang kita tiup,
atau trompet yang ada di bis atau yang ada di truk-truk yang sekarang lagi viral. Trompet apa itu namanya? Telolet. Telolet, bukan kayak itu. Tapi yang jelas adalah trompet yang ditiupkan menjadi pertanda akan matinya seluruh makhluk, dan menjadi pertanda awal bangkitnya hari kiamat. Ini hari kiamat sekarang nggak jadi bahan cerita, tapi nanti akan menjadi bukti dan menjadi nyata. Gitu. Seperti dulu kita cerita kematian, waktu kita jauh daripada masa-masa di mana Allah menurunkan titik kematian, sekarang kematian itu sudah ada di ambang pintu kita masing-masing. Karena berapa yang sudah kita lewati dari bagian Allah, nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita dari waktu atau umur yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan kalau kita sekarang umur 50 tahun, berarti sudah 50 tahun kita berada pada cerita kematian. Nah, nanti bukan cerita tapi fakta dan kenyataan. Dan sebetulnya hakikat hidup kita ini sedang menunggu saat kematian itu. Masa menunggu itu kata Kanjeng Nabi, lakukan yang baik-baik maka akhir kematian akan diakhirkan baik. Jangan melakukan hal yang buruk-buruk, khawatir akhir kematian kita diakhirkan dalam keadaan buruk. Hanya nih, alhamdulillah nih, mudah-mudahan kita dihadirkan di tempat yang baik, sedang menceritakan hal-hal yang baik dan juga berpikir dengan pikiran yang baik. Mudah-mudahan akan menjadi wasilah asbabiyah kita akhir hidup kita nanti diakhirkan dalam keadaan baik yang disebut dengan akhir husnul khotimah. Dan akhir yang buruk disebutnya akhir su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita kalau wafat lagi ngaji, lagi berzikir, lagi sholat, lagi ibadah, setidaknya kita sedang melakukan amal kebaikan, dihindarkan, dijauhkan dari hal-hal yang akan mendorong dan melakukan kondisi di mana didorong pada kondisi su'ul khotimah akhir hidup kita. 10 malaikat tadi sampai malaikat Jibril, Mikail, Israfil, kemudian Ijrail. Malaikat Ijrail atau malaikat Ajrail. Malaikat Ajrail ini adalah pimpinan daripada malakul maut. Gitu. Jadi pada malakul maut, pemimpinnya, pimpinan pusatnya itu adalah malaikat Ijrail, pencabut nyawa ini. Nah, selain daripada malaikat Ijrail yang nyabut nyawa itu sebenarnya malakal maut. Gitu. Malaikat pencabut kematian, malakal maut yang mencabut kematian atau yang mematikan makhluknya. Gitu. Jadi berarti malaikat Jibril itu punya apa? Punya anak buah. Gitu. Anak buahnya ya banyak. La ya'lamu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali hitungannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun umpamanya malaikat Jibril dengan kudrat Allah mampu mencabut setiap makhluk dengan satu tangannya, tetapi Allah ternyata memberikan alat bantu yang lain, bukan sebagai tanda bahwa malaikat Ajrail tidak sanggup dan mampu dan menandakan Allah tidak mampu, tetapi justru Allah menandakan mampu menciptakan malaikat pencabut nyawa selain daripada malaikat Israfil, disebutnya malakal maut. Jadi manusia ini khususnya, jadi ada daun, ada pohon manusia namanya. Ada satu pohon yang di pohon itu tertulis nama-nama kita. Gitu. Nah, ketika jatuh kering, kemudian jatuh daun yang ada di pohon itu, maka akan terlihat namanya, siapa nama yang jatuh dari daun yang jatuh itu. Atau di daun yang jatuh itu ada namanya. Gitu. Nah, dari situlah malaikat dia tahu bahwa si Fulan bin Fulan dijadikan oleh Allah kepada malaikat para pencabut nyawa itu untuk melakukan tugasnya. Gitu. Jadi opsinya tuh dari situ tuh, dari daun. Gitu, daun yang kering yang jatuh dengan tulisan nama orang yang akan dicabut. Berarti yang enggak satu daun yang jatuh itu. Dan pohon itu berarti bukan pohon yang kecil, karena berisi seluruh yang ada di muka bumi ini. Gitu. Jadi ada tulisannya gitu di situ.
Kalau tulisannya nama kita berarti nama kita tuh. Jadi 40 hari sebelum ruh itu dicabut katanya, maka pada saat itulah daun itu jatuh. Gitu. Jadi jatuh dulu, kemudian nanti 40 hari kemudian dia dicabut, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebut tuh orang katanya kalau itu berarti 40 hari sebelum meninggal dia sebetulnya sudah dikabarkan meninggal. Di mana? Di alamnya malakut. Gitu. Di alam malaikat itu sudah diumumkan meninggal. Gitu. Karena sudah jatuh itunya namanya. Gitu. Kan sudah suka ada keterangan ya yang disampaikan. Jadi sebelum orang itu dicabut, maka 40 hari sebelum pencabutan itu sebetulnya dia sudah meninggal. Meninggal apanya? Sudah meninggal, dikabarkan meninggal di karangan para malaikat. Gitu. Nah, orang yang mau meninggal gak ada yang tahu kalau dia mau meninggal, kecuali orang-orang yang tertentu saja yang diberikan kemampuan oleh Allah bisa tahu kapan waktunya meninggal. Orang-orang dulu yang ma'rifat taqarrub kepada Allah tahu kapan dia akan meninggal. Tom, Neng, ntar Bapak mau pulang. Kumpul nanti habis zuhur. Gitu. Kan gitu ya Pak, zaman dulu mah ada yang kayak begitu. Benar tuh kumpul. Itu kirain mau pulang kemana, ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak ada aja ngomong. Ya gitu Pak Haji ya. Itu zaman dulu mah orang yang diberikan seperti itu ada. Tujuannya apa? Kenapa nggak diberitahukan kematian itu kepada seorang? Supaya waspada, hati-hati, mawas diri dan bersiap diri. Gitu. Tapi lebih santai, gitu. Santai bisa mengerjakan yang lain. Gitu. Nah kalau orang udah dikabarin 40 hari mau meninggal, dia yakin nggak bakalan ngapa-ngapain lagi. Jadi interaksi kemanusiaannya banyak yang terputus. Gitu. Orang udah mau dikabarin mau mati. Itu ya, urusannya dengan kematian aja. Israfil, Israil, terus Munkar Nakir. Munkar Nakir. Munkar dan Nakir adalah dua malaikat yang akan menanyai. Biasanya kalau bahasa Jawa takoni, yang mentakoni. Yang akan nakoni, gitu. Nakoni nanti di alam kubur, gitu. Di alam kubur. Jadi malaikat yang ditakoni, yang nakoni di alam kubur itu adalah malaikat Munkar Nakir. Tapi Munkar Nakir ini kalau di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, kisah rahasia tentang kematian, itu yang akan nakonin kepada Munkar Nakir itu adalah dua malaikat yang akan menanyai mayit di alam kubur, tapi mayit-mayit yang di dunianya pernah melakukan dosa, orang-orang yang berdosa. Gitu. Tapi kalau malaikat yang khusus bagi orang yang beriman dan lulus dengan keimanannya, malaikatnya bukan malaikat Munkar Nakir, disebutnya malaikat Basyar Mubashir. Sebutnya malaikat Basyar Mubashir. Jadi Basyar Mubashir itu malaikat yang hanya memberikan kesenangan, ketenangan kepada si mayit di alam kubur. Gitu. Sehingga disebutkan ketika sampai kepada si mayit di alam kubur, num naumatal arus. Yaudah katanya, kamu sudah selesai, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Pengantin kalau tidur ada yang ganggu kan? Nggak ada yang ganggu. Sampai kapan aja nggak ada yang berani ganggu. Gitu. Makanya tuh nunggu sampai hari kiamat dia ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang disebut manusia ketika habis masa hidupnya, sebetulnya bagi orang yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu adalah istirahat. Gitu. Disebutnya istirahat. Benar-benar disuruh tidur, nungguin sampai terjadi hari kiamat. Nah, bagi yang ditanya oleh Munkar wa Nakir, berarti mereka adalah orang-orang yang satu orang yang memiliki dosa, gitu. Beriman tapi memiliki dosa. Gitu. Kan ditanya nanti itu man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, bagi orang yang suka berdekati dengan Allah, dia akan bisa menjawab. Gitu. Tapi mungkin dalam satu sisi yang lain ada yang tidak bisa dijawab. Man rabbuka, wa man nabiyuka,
wa ma dinuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka. Itu kan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu, siapa imammu, di mana kiblatmu. Makanya ini suka dijadikan bahan talqin. Nah, talqin itu adalah nasihat dan mengingatkan peringatan. Talqin itu. Nah, peringatan itu satu, mengingatkan kepada si mayit di alam kubur. Dua, mengingatkan manusia yang mau dikubur. Jadi manfaatnya itu dua, Pak. Buat apa sih dibacakan talqin? Nggak ada manfaatnya, kan udah mati. Iya, memang udah mati, udah meninggal. Tapi orang meninggal itu berdasarkan kisah-kisah rahasia, mereka paham dan mengerti dengan bahasa yang diucapkan ketika diingatkan dengan talqin itu. Ketika seseorang keluar dari alam fana dunia ini, maka ingatlah ada tugas dan kewajiban harus bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Kemudian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kan gitu. Terus Islam adalah agamaku, kemudian Nabi Muhammad adalah nabiku, Al-Quran adalah imamku, muslimin muslimat, mukminin mukminat itu adalah saudara-saudaraku. Nah, ini pertanyaan dan jawaban yang tidak bisa dihafalkan dari sekarang kecuali melalui amal perbuatan baik. Gitu. Kalau gitu saya menghafalin nanti biar malaikat munkar nakir pas jawab kita bisa, nggak bisa. Bisa dihafalin. Jadi dengan sendirinya jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat di alam kubur itu terlontar dengan sendirinya, terbentuk dari perbuatan baik kita. Dan juga tidak bisa dijawabnya walaupun sudah dihafalkan sebelumnya, itu terjadi dan terbentuk karena tidak adanya kebaikan-kebaikan yang mendorong untuk bisa memudahkan lisan menjawab daripada pertanyaan malaikat di alam kubur. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir ya. Munkar wa Nakir. Tadi Munkar wa Nakir itu adalah bagi yang berdosa, bagi yang mukmin sejati namanya malaikatnya Bashar Mubashir. Itu malaikatnya Bashar Mubashir. Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Raqib dan Atid. Raqib pencatat amal baik adanya di sebelah kanan kita. Atid pencatat amal buruk adanya di sebelah kiri kita. Dia bawa kamera, Pak. Dia membawa kamera, bawa CCTV. Siang dan malam dia mantau, nggak pernah mati seterusnya. Dan nggak pernah ada yang tidak terpantau gitu Pak Sahrul. Semuanya. Ada semuanya. Mulai ingat sampai nggak ingat, mulai daripada bangun sampai ke tidur itu ada lengkap. Dan kalau CCTV dunia secanggih apapun itu merek dan kekuatannya tetap nggak bisa merekam semuanya. Oh ini, makanya nanti disebutkan ahli kubur itu ketika melihat CCTV atau catatan amal perbuatan itu kagetnya luar biasa. Kagetnya dan terkejutnya luar biasa. Ini kitab apa? Kok bisa sedetil ini mencatat semua apa yang pernah diperbuat? Sogi rota wala kabirotan illa ahsoha, gitu di dalam Quran itu sebutkan. Ini kitab apa? Ini kok sekecil apapun ada padanya, tercatat, tertulis, tidak ada yang tertinggal. Ya gimana mau tertinggal, kan malaikat adalah makhluk Allah yang patuh kepada Allah. Kan kemarin sebut malaikat itu nggak layanamuna, nggak pernah tidur, walaya kuluna, nggak pernah makan, walaya surabuna, nggak pernah minum, walaya yunakiuna, dan juga nggak pernah menikah, walaya tawaladunya, dan tidak mengalirkan keturunan. Bukan laki, bukan perempuan, bukan banci, khusus spesial diciptakan oleh Allah sebagai malaikat. Ya gimana kita tidak tercatat? Sementara kita tidur, malaikat nggak tidur. Sementara kita lalai lupa, malaikat nggak pernah lalai, nggak pernah lupa. Itu mantap aja CCTV-nya itu. Nah sebetulnya kecanggihan penemuan manusia itu sebetulnya adalah anugerah Allah sebagai tanda atau meniru kepada kecanggihan yang sudah Allah buatkan sebelumnya.
Sekarang ada CCTV ya. CCTV tercipta, tetapi ternyata CCTV-nya Allah itu sudah lebih dahulu diciptakan oleh Allah. Nah, kesininya sebagai alat dan media yang tercipta atas kekuasaan Allah yang diberikan kepada manusia sebagai titipan kemampuan yang dititipkan kepada manusia sebagai bentuk keilmuan, sebagai bentuk keilmuan. Terbentuk. Minumannya dingin, Pak. Raqib Atid, Malik Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Ridwan adalah dua malaikat yang menjaga surga dan yang menjaga neraka. Jadi ada penjaga. Nah, ini 10 malaikat ini setidaknya harus tahu nama-namanya dan juga tahu tugas-tugasnya sebagai penyempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jumlahnya berapa? 10. Di luar dari itu ya kalau menghafalin silahkan. Jadi nilai ibadah setidak-tidaknya sekurang-kurangnya 10 malaikat itu adalah harus kita hafal dengan tugas-tugasnya. Wasalituha, dan adapun yang ketiga antu'mina, yaitu beriman bi kutubihi, terhadap kitab-kitab Allah. Nah ini walaupun sedikit, iman kepada Allah yang ketiga adalah iman kepada kitabnya Allah. Kalau kitabun itu satu kitab, tapi kutubun itu berbagai macam kitab. Makanya abi kutubihi, terhadap kitab-kitabnya Allah, tidak dikitabihi, karena ini menjadi tanda bahwa kitab Allah itu banyak. Di antara sekian banyaknya kitab Allah, yang wajib kita imani adalah 4 kitab. Satu, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan kalamullah dan mujizatnya Kanjeng Rasulullah. 2, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat kepada siapa? Kitab Taurat diturunkan kepada, nanti jangan sampai salah. 1, kitab Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. 2, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 3, kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini jangan sampai nanti tertukar. Nah, lain-lainnya seperti suhuf Nabi Ibrahim dan juga nanti suhuf yang diberikan kepada Nabi Idris, itu adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan secara terpisah tetapi harus kita imani. Dan yang lebih penting buat kita adalah mengimani kepada 4 kitab, Injil, Taurat, Zabur, kemudian disempurnakan yang 3 kitab itu dengan kitab yang sempurna, yaitu kitab Al-Quran yang ditutup atau yang dijadikan sebagai mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alhamdulillah, pokoknya dari maghrib sampai isya kita nggak ngapa-ngapain kecuali mendengarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertambah sehatnya, bertambah berkahnya, bertambah kemudahannya, bertambah solusi dari Allah atas segala permasalahan hidup kita, dan mudah-mudahan berakhir semuanya dengan husnul. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran, perhatian dan kebersamaannya. Juga terima kasih ini jamuannya. Alhamdulillah tiap malam Senin nggak pernah absen. Mudah-mudahan yang bawa, yang nyiapin, juga yang bantuin menyiapkan, semuanya akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti dengan ganti yang lebih banyak, dengan yang lebih berkah. Untuk itu mari kita sempurnakan dengan bacakan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik, dan bersama-sama kita mengucapkan syukur kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih dan mohon maaf, dan diakhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tidur siang kalau kayak gini.